Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat adalah yang berkaitan dengan manajemen mutu. Kita tahu bahwa manajemen mutu ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat mutu yang diinginkan oleh perusahaan. Dan manakala kita berbicara tentang manajemen mutu ini, maka di dalamnya kita perlu untuk mengenal berbagai komponen utama yang ada di dalam manajemen mutu ini. Di antara beberapa komponen utama tersebut, yang pertama adalah quality planning. Quality planning ini merupakan suatu proses pembuatan ataupun penyusunan standar mutu dan cara untuk mencapainya. Komponen ini adalah suatu tonggak utama yang harus dijalankan agar komponen-komponen yang lain dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Kemudian komponen yang berikutnya di dalam manajemen mutu adalah quality improvement. Quality improvement ini ditujukan dalam rangka meningkatkan mutu atas barang ataupun jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan mutu ini biasanya dijalankan di tengah-tengah proses produksi, yang mana ini agar proses yang terjadi itu dapat berjalan lebih optimal dan produk yang dihasilkan pun akan dapat dipercaya mutunya. Kemudian komponen yang ketiga dari manajemen mutu adalah quality control. Untuk quality control ini merupakan suatu aktivitas pengawasan atas proses yang terjadi untuk menjaga mutu produksi agar sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk quality control ini, pada praktiknya akan lebih fokus pada pengawasan proses produksi dan juga produk-produk yang dihasilkan, bukan pada aspek mengubah prosesnya. Dan komponen utama dari manajemen mutu yang keempat adalah quality assurance. Quality assurance ini adalah segala tindakan yang diambil ataupun dilakukan guna memastikan bahwa barang ataupun jasa
yang dihasilkan oleh perusahaan telah memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah manakala quality control ini dijalankan, maka tidak akan terlalu banyak produk yang harus dilakukan perbaikan. Ini adalah 4 komponen utama dari manajemen mutu. Selanjutnya, manakala kita menelaah lebih jauh tentang manajemen mutu ini, maka di dalam manajemen mutu, selain ada komponen-komponen utama yang telah kita paparkan tadi, juga kita patut untuk mengenal tentang berbagai prinsip yang ada di dalam proses manajemen mutu. Prinsip-prinsip dimaksud di dalam manajemen mutu adalah yang pertama yang menyangkut tentang kepemimpinan. Di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, manakala ada suatu sistem kepemimpinan yang baik, tentu akan mampu untuk menyamakan visi maupun misi dari seluruh anggota ataupun komponen yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, dengan adanya kepemimpinan yang baik, maka akan dapat membuat seluruh pemangku kepentingan yang ada di perusahaan untuk lebih termotivasi, sehingga pada akhirnya proses produksi dan juga kualitas atas produk-produk yang dihasilkannya itu akan dapat terus terjaga. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu fokus pada pendekatan proses. Untuk pendekatan jenis ini, dalam praktiknya akan lebih banyak menekankan bahwa proses yang efektif dan juga efisien itu akan menciptakan suatu hasil yang juga optimal sekaligus konsisten. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu prinsip di mana perusahaan harus terus melakukan perbaikan. Manakala kita berbicara tentang perbaikan dalam hal ini, maka yang dimaksud di sini adalah bahwa perbaikan-perbaikan yang diambil itu haruslah bersifat fleksibel, mengikuti objektif awal dan juga mengenali tentang bagaimana kondisi pasar yang sedang terjadi. Lantas prinsip berikutnya yang keempat, yaitu prinsip yang mengandung suatu stigma bahwa suatu perusahaan harus mengambil berbagai keputusan dengan mengacu kepada data yang valid. Dengan mengacu pada berbagai data yang valid, maka suatu perusahaan tentunya akan lebih mudah untuk mengetahui tentang sebab maupun akibat dari tiap-tiap langkah ataupun kebijakan yang diambil, serta berguna untuk mengantisipasi
berbagai hal yang mungkin saja tidak terduga. Kemudian yang kelima, yaitu fokus pada pelanggan. Dalam hal ini, apapun langkah yang diambil oleh suatu perusahaan, fokus utamanya adalah pelanggan mereka sendiri. Ketika proses produksi berlangsung dengan optimal, sehingga akan menghasilkan suatu produk yang memiliki mutu yang tinggi, sesuai standar yang telah ditetapkan, maka dengan sendirinya pelanggan tentu akan merasa bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi mereka. Dan manakala perasaan puas ini telah tercipta dalam benak pelanggan, maka bukan tidak mungkin pelanggan tersebut akan masuk dalam jajaran kelompok pelanggan yang loyal. Kemudian yang keenam, yaitu manajemen hubungan. Di dalam prinsip manajemen hubungan ini, perusahaan haruslah terus secara berkelanjutan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Utamanya adalah dengan supplier maupun retailer. Karena supplier dan retailer memiliki peran yang teramat vital dalam proses produksi perusahaan. Itulah beberapa prinsip yang ada di dalam manajemen mutu, sehingga dengan adanya manajemen mutu ini, pada akhirnya suatu perusahaan akan dapat mengambil banyak manfaat dari diterapkannya manajemen mutu ini. Manfaat-manfaat tersebut, di antaranya yang pertama adalah dengan adanya manajemen mutu yang baik, ini akan memberikan tingkat kepuasan kepada pelanggan yang tinggi, sehingga akan suatu ketika tercipta kepercayaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu bahwa dengan penerapan manajemen mutu yang baik, ini akan meningkatkan sekaligus menjaga nama baik perusahaan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah bahwa dengan manajemen mutu yang baik, maka akan dapat menumbuhkan motivasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaan. Dan manfaat yang keempat, yaitu bahwa dengan manajemen mutu yang baik, tentunya akan mampu meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Nah, dengan adanya berbagai manfaat ini, maka dengan sendirinya penerapan manajemen mutu yang baik akan dapat mendukung berbagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Semua perusahaan dengan penerapan manajemen mutu yang baik
tentu semuanya akan menginginkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk perusahaannya. Di antara beberapa tujuan di mana perusahaan menerapkan manajemen mutu yang baik, yang pertama adalah dengan manajemen mutu, maka suatu perusahaan akan dapat menetapkan visi dan juga standar kerja yang baik bagi seluruh anggota perusahaan. Kemudian yang kedua, dengan manajemen mutu ini pula, maka ini akan dapat membangkitkan daya inovasi dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, manajemen mutu ini juga bertujuan untuk menumbuhkan motivasi serta budaya kerja di dalam tubuh perusahaan. Serta yang keempat, manajemen mutu juga bertujuan untuk membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, tentu manajemen mutu ini tidak bisa dilakukan secara instan. Manajemen mutu ini harus diterapkan dengan melalui berbagai rangkaian proses. Proses yang terjadi manakala suatu perusahaan menerapkan manajemen mutu, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah proses perencanaan dan strategi mutu. Dalam tahapan perencanaan dan strategi mutu ini, sangatlah perlu suatu perusahaan untuk melakukan suatu analisis guna mengetahui tentang berbagai hal yang menyangkut tentang kebutuhan konsumen, utamanya untuk membantu meningkatkan kepuasan dari konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu tahapan implementasi atas perencanaan mutu. Di dalam proses implementasi mutu ini, ada berbagai hal yang perlu sekali mendapatkan perhatian bersama, utamanya bagi seluruh komponen perusahaan, yaitu yang menyangkut tentang standar pengerjaan, dan yang kedua adalah yang menyangkut tentang pengecekan mutu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu evaluasi mutu. Dalam hal tahapan evaluasi mutu ini, suatu perusahaan juga sangatlah penting untuk melakukan aktivitas pemeriksaan kembali atas tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari suatu produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan selama ini yang diterima oleh konsumen. Dan yang keempat, proses dari manajemen mutu yang terakhir adalah proses perbaikan ataupun pengembangan. Di dalam proses pengembangan ataupun perbaikan ini pun ada beberapa hal yang perlu dan wajib untuk menjadi fokus utama suatu perusahaan. Hal-hal tersebut adalah yang menyangkut tentang yang pertama, yaitu kinerja mutu terhadap produk. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan mutu itu sendiri.
Dan yang ketiga adalah pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen mutu. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik yang lebih menarik lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.